Oke, kita bahas sesuatu yang keren banget hari ini. Gravitasi. Tapi, coba deh lupakan dulu semua yang kalian tahu, karena menurut Einstein, ceritanya itu beda total. Ini bukan soal ditarik, tapi soal ruang yang melengkung. Coba deh pikirin sebentar, kalau dengar kata gravitasi, apa sih yang langsung kebayang? Pasti gaya yang bikin kita nempel di kursi sekarang ini kan? Nah, gimana kalau ternyata itu cuma sebagian kecil dari cerita besarnya? Oke, kita mulai dari yang paling umum dulu ya. Dari pemahaman kita soal gravitasi yang udah kita kenal selama ini. Iya kan, di sekolah kita semua diajarin gravitasi itu semacam tarikan gaib yang bikin apel jatuh ke bawah, yang bikin planet-planet tetap muter di jalurnya. Ini idenya Sir Isaac Newton dan udah nempel banget di kepala kita semua. Tapi di awal abad ke-20, ada satu orang jenius yang datang dan bertanya, "Tunggu dulu. Gimana kalau sebenarnya nggak ada tarikan sama sekali? Gimana kalau semua yang kita rasain itu cuma ilusi dari sesuatu yang jauh lebih mendasar?" Dan disinilah panggungnya Albert Einstein. Dengan teori relativitas umumnya, dia benar-benar mengubah permainan. Dia ngenalin kita ke sebuah konsep yang, wah, revolusioner banget. Ruang waktu yang bisa melengkung. Ini bedanya fundamental banget loh. Kalau Newton bilang gravitasi itu gaya tarik, Einstein bilang gravitasi itu efek dari sebuah lengkungan. Jadi bukan ada sesuatu yang narik kita, tapi kita cuma ngikutin jalur yang udah dibentuk. Jelas ini bikin kita bertanya-tanya dong. Kok bisa sih cuma karena ada lengkungan di struktur alam semesta, kita di sini ngerasain kayak ditarik ke bawah? Nah, jawabannya ternyata bisa dijelasin pakai analogi yang super simple dan elegan. Biar gampang, kita bakal pakai analogi yang paling terkenal. Bayangin aja ada kain spray raksasa dan bola bowling. Ini benar-benar cara terbaik buat ngebayangin ide hebatnya Einstein ini. Nah, ini dia kuncinya. Coba bayangin, kita punya selembar spray yang direntangin kencang banget. Spray ini, dalam analogi kita, adalah alam semesta itu sendiri. Jalinannya. Dalam fisika, spray ini kita sebut ruang waktu atau space-time. Ini tuh kayak kain 4 dimensi dari alam semesta kita. 3 dimensi ruang, atas bawah, kiri kanan, maju mundur, ditambah 1 dimensi waktu. Semuanya jadi satu kesatuan. Oke, sekarang gimana cara kerjanya? Gini nih, pertama, kalau kita taruh benda berat di tengah spray itu, katakanlah bola bowling, apa yang terjadi? Spraynya langsung melengkung ke bawah kan? Nah, itulah yang dilakukan planet atau bintang. Terus, kalau kita gulindingin bola kelereng di dekatnya, kelereng itu nggak akan jalan lurus, tapi bakal ngikutin lengkungan yang dibuat bola bowling tadi. Dan gerakan ngikutin lengkungan itulah yang kita sebut gravitasi. Nggak ada tarikan sama sekali kan? Cuma ngikutin jalur. Jadi ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Gravitasi itu bukan gaya misterius. Gravitasi itu cuma efek dari geometri ruang waktu yang bengkok gara-gara ada massa di situ. Ini ngebawa kita ke kesimpulan yang wow, keren banget. Kalau gravitasi itu soal bentuk dan kelengkungan, berarti pada dasarnya gravitasi itu adalah geometri, bukan sekedar gaya. Oke, kita bandingin sekali lagi biar jelas ya. Ide lamanya Newton, ada semacam tali gaib yang saling narik benda-benda. Ide barunya Einstein, nggak ada tali-talian. Benda-benda itu cuma gerak ngikutin jalan yang udah melengkung gara-gara ada benda lain yang lebih gede. Sekarang, kita coba pakai ini di tata surya kita. Matahari, yang masanya super gede, itu kayak bola bowling tadi. Dia bikin lekukan yang dalam banget di ruang waktu. Nah, planet-planet kayak bumi, atau bahkan bulan yang orbit bumi, itu cuma kayak kelereng yang gerak ngikutin alur itu. Mereka cuma ngambil jalan termudah di dalam kelengkungan tersebut. Jadi, ini poin paling penting yang harus diingat. Nggak ada tali goib yang megangin bumi biar nggak kabur dari matahari. Justru sebaliknya, bumi itu sebenarnya lagi gerak lurus loh. Tapi, lurusnya itu di dalam ruang waktu yang udah melengkung. Gerak lurus di ruang yang melengkung, ya kelihatannya jadi kayak orbit. Nah, ini yang bikin makin seru. Kalau massa bisa ngebengkokin jalinan ruang, kira-kira apa lagi yang ngikutin lengkungannya? Apa cuma benda-benda yang punya massa aja? Atau jangan-jangan ada hal lain yang juga ikut terpengaruh sama geometri alam semesta ini? Pertanyaan itu yang bakal ngebuka pintu ke pemahaman kosmos yang jauh lebih dalam lagi.